Oke, kuliah ini saya record ya. Kemudian dari masing-masing undang-undang ini, pembangunan SPB masih bersifat sektoral. Jadi masing-masing bidang atau departemen itu punya aplikasi atau database atau infrastruktur masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana kondisi saat ini terkait dengan pembangunan SPBE? Pertama, banyak terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi ya. Mengingat setiap KLD atau kementerian, lembaga, dan daerah itu membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Gitu ya. Kemudian masyarakat itu menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Nah, saat ini juga belanja TIK pemerintah itu kalau dalam triliun rupiah, ini 2017 ya, data tahun 2017, ini 4 triliun, 2014 4 triliun, 2015 4 triliun, 2016 4 triliun, 4,7 triliun. Yang biru ini adalah kementerian dan lembaga di pusat, dan merah ini adalah daerah. Nah, total belanja untuk pusat dan daerah selama tahun 2014 sampai 2016 itu senilai 12,7 triliun. Ini sumbernya dari Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan. Nah, 65% ini untuk aplikasi umum dan 35% untuk aplikasi khusus. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah pemborosan anggaran dan belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya. Tetapi utilitas TIK, utilitas itu adalah kebermanfaatannya, itu hanya mencapai 30%. Kemudian yang kedua, ada disintegrasi sistem informasi pemerintah. Yang ketiga, risiko keamanan informasi. Yang keempat adalah validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Itu ya. Itu kemudian, nah muncullah kemudian tahun 2018 ini Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini merupakan platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi semua implementasi SPBE di seluruh Indonesia, di hampir 600 sekian KLDI, kementerian, lembaga, daerah, dan instansi, itu harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 2018. Nah, menurut Perpres ini, yang dimaksud dengan SPBE, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah e-government, itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE. Itu kalau menurut Perpres 95 2018. Nah, layanan SPBE ini meliputi G2G, government to government, pemerintah ke pemerintah. Contohnya layanan e-office, e-planning, e-budgeting, e-monef. Untuk pelaku usaha G2B, government to business, ini ada layanan e-procurement, e-perizinan,
Kalau G2E, government to employee, misalnya ke ASN ya, ini ada layanan e-kepegawaian atau e-pensiun ya. Kalau G2C, government to masyarakat, government to citizen atau government kepada masyarakat, pemerintah kepada masyarakat, ini ada pengaduan secara online, kesehatan, pendidikan. Ini adalah layanan-layanan utama SPBE. Nah, kerangka peraturan presiden ini ada beberapa hal ya. Jadi tentang rencana ini ya. Jadi ada pembahasannya. Ini meliputi banyak hal ya. Ini ya. Jadi mulai dari mana? Manajemen layanan, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen SDM, audit TIK, manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, dan manajemen aset TIK. Gitu ya. Nah, di dalam manajemen SPBE ini ada 7, yaitu rencana anggaran. Di dalamnya harus ada rencana anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Nah, ini nanti outputnya apa? Outputnya adalah dalam bentuk rencana induk dan arsitektur SPBE. Gitu ya. Nah, tata kelola SPBE yaitu kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Penyelenggara SPBE siapa? Ada tim koordinasi SPBE nasional di pusat, kemudian pelaksana SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. Nah, implementasi SPBE yang terintegrasi ini meliputi beberapa hal ya, misalnya integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, integrasi data kepegawaian, integrasi kearsipan, kemudian integrasi pengaduan publik, pembangunan pusat data nasional, gitu ya. Nah, di dalam Perpres ini juga berisi tentang unsur-unsur SPBE. Pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan. Ini meliputi rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, kemudian rencana dan anggaran, proses bisnis SPBE, dan data dan informasi. Ini penanggung jawabnya adalah Menteri Pan-RB dan Menteri Kominfo. Ya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE. Nah, ini penanggung jawabnya adalah Menkominfo, Menteri BPN Bappenas, Menteri Keuangan. Kalau layanan ini berupa meliputi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, ini ke dalam pemerintahan. Kalau keluar ini dalam bentuk layanan publik berbasis elektronik. Ini penanggung jawabnya adalah Menteri Dalam Negeri dan Kepala BSSN. BSSN ini adalah Badan Sandi dan Cyber Negara. Ya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ya, manajemen SPBE ini meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen layanan SPBE. Semua dikelola oleh Menteri Pan-RB, Menteri Kominfo, Menteri BPN Bappenas, Kepala BSSN, dan Kepala BPPT. Nah, tim koordinasi SPBE nasional ini juga diatur di dalam Perpres nomor 95 tahun 2018. Ada Menteri Pan-RB, ini sebagai ketua ketua tim koordinasi SPBE nasional.
Ada Mendagri, Menteri Keuangan, ya Menteri Keuangan, Kepala BPPT, Kepala BSSN, Menteri PPN Bappenas, dan Menteri Kominfo. Ya. Masing-masing ada tugasnya masing-masing. Ya. Kemudian ini adalah koordinasi keterpaduan antar KLD, ya, Kementerian Lembaga dan Daerah. Jadi di tengah ini adalah Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan Kominfo, PPN Bappenas, BSSN, BPPT, Keuangan Dalam Negeri. Nah, masing-masing ini berkoordinasi dengan kementerian lembaga. KL ini adalah kementerian lembaga, provinsi, kota, kabupaten. Ya. Ini juga sama, kementerian lembaga, provinsi, kota, kabupaten, kementerian lembaga, provinsi, kota, kabupaten. Ya. Oke. Nah, kalau di Pemda, tim koordinasi SPBE ini diketuai oleh sekretaris daerah. Ya. Anggotanya, timnya itu terdiri dari kepala Ortala, organisasi dan tata kelola, kemudian Kadis Kominfo, kepala Bapeda, kepala perangkat daerah, Wantikda, Dewan TIK daerah perguruan tinggi atau perguruan tinggi, kepala keuangan daerah. Kayak seperti Dinas Kominfo misalnya, ini tugasnya mengelola arsitektur SPBE, mengkoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK, melaksanakan manajemen aset TIK dan layanan. Kalau Kepala Bapeda, ini mengkoordinasikan perencanaan SPBE Pemda, mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data. Kemudian Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kebutuhan layanan SPBE Pemda, mengelola layanan SPBE. Jadi, ini Dewan TIK daerah atau perguruan tinggi ini memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK. Kepala Keuangan Daerah mengkoordinasikan penganggaran SPBE Pemda. Kepala Ortala mengkoordinasikan integrasi proses bisnis Pemda. Ini. Nah, bagaimana rencana Indo SPBE 2018 sampai 2025 menurut Perpres 95 tahun 2018? Visinya adalah terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Ini adalah tujuan visinya. Kemudian misinya, 1, melakukan penguatan tata kelola SPBE, 2, mengembangkan pelayanan publik yang terpadu, 3, membangun fondasi TIK, 4, membangun SDM yang kompeten dan inovatif. Nah, arsitektur SPBE ini adalah panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE. Ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Di pusat ada, jadi arsitektur SPBE nasional, kemudian arsitektur SPBE instansi pusat, dan arsitektur SPBE untuk masing-masing Pemda. Nah, ini jadi dalam arsitektur SPBE ini ada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur layanan, arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, dan arsitektur keamanan. Itu ya. Kemudian peta rencana atau roadmap SPBE ini merupakan program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun. Ini ada dibagi 3 ya. Ada peta rencana SPBE nasional, peta rencana SPBE instansi pusat, peta rencana SPBE pemerintah daerah. Kalau untuk yang nasional ini mengacu pada arsitektur SPBE nasional dan RPJMN ya. Disusun oleh Kemenpan RB. Kalau peta rencana SPBE instansi pusat ini mengacu pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur SPBE instansi pusat dan Renstra gitu ya. Kalau peta rencana SPBE pemerintah daerah ini mengacu pada peta rencana SPBE nasional,
arsitektur SPBI Pemda dan RPJMD. Nah, rencana dan anggaran SPBI. Untuk rencana dan anggaran SPBI ini dilakukan sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran, kemudian pengendalian perencanaan dan penganggaran yang terpadu gitu ya. Nah, untuk instansi pusat ini mengacu pada arsitektur SPBI dan peta rencana SPBI instansi pusat dan juga keterpaduan oleh Kemenpan sebentar ya. Ini ada suara masuk ini. Jadi instansi pusat, rencana anggaran SPBI ini harus ada keterpaduan oleh Kementerian PPN Bappenas dan Kemenkeu. Kemudian di pemerintah daerah ini ada keterpaduan dengan Bapeda ya. Dan berdasarkan arsitektur SPBI dan peta rencana SPBI Pemda. Proses bisnis ya. Nah, untuk proses bisnis ini adalah sebagai pedoman untuk penggunaan data aplikasi keamanan dan layanan yang terintegrasi. Pedoman ini disusun oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian untuk instansi pusat ini mengacu pada arsitektur SPBI instansi pusat dan berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB. Untuk pemerintah daerah mengacu pada arsitektur SPBI pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan Kemendagri. Untuk data dan informasi, di Perpres ini diatur bahwa semua jenis data dan informasi yang dimiliki atau diperoleh dari pihak lain ini harus secure ya. Kemudian ada interoperabilitas data. Kemudian untuk instansi pusat, yang di instansi pusat ini mengacu pada data dan informasinya itu harus mengacu pada arsitektur SPBI instansi pusat, kemudian koordinasi dengan Kementerian PPN Bappenas. Kalau pemerintah daerah mengacu pada arsitektur SPBI Pemda dan koordinasi dengan Kementerian PPN Bappenas. Ya. Kemudian Perpres ini juga mengatur infrastruktur SPBI. Ya. Kalau infrastruktur SPBI nasional ini meliputi pusat data nasional ya. Jadi akan dibangun pusat data nasional, kemudian jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah. Untuk infrastruktur SPBI instansi pusat dan pemerintah daerah, ini meliputi jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah. Kemudian sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini ada infrastrukturnya. Kemudian pusat data nasional, Perpres ini mengatur beberapa hal ya. Pertama, adanya berbagi infrastruktur agar efisien. Kemudian standar pusat data, kelaikan teknis dan keamanan. Lalu instansi pusat dan pemerintah daerah menggunakan pusat data nasional. Kemudian pusat data yang telah ada harus memenuhi standar dan kelayakan teknis serta keamanannya. Dan juga koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BSSN. Nah, jaringan intra pemerintah ini juga diatur dalam Perpres. Pertama untuk menjaga keamanan transaksi data, kemudian jaringan intra pemerintah ini menghubungkan nodes dalam instansi pusat dan pemerintah daerah.
kemudian harus memenuhi kelayakan operasi dan kelayakan keamanan, dan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BSSN. Ya. Kemudian untuk sistem penghubung layanan pemerintah harus memudahkan integrasi data dan layanan SPBE, memenuhi standar interoperabilitas, memenuhi kelayakan operasi dan keamanan, kemudian sistem penghubung layanan yang sudah ada harus memenuhi standar dan kelayakan operasi dan keamanan, kemudian harus ada koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BSSN. Bagi yang baru bergabung, silakan dinyalakan kameranya. Saya mute dulu ini biar enggak. Oke. Nah, bagaimana mengenai aplikasi SPBE? Kalau di Perpres ini diatur bahwa aplikasi SPBE diutamakan menggunakan sumber kode terbuka. Jadi apa namanya open access ya. Open source ya. Kemudian mengacu pada arsitektur SPBE, kemudian ada koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk standar teknis. Untuk aplikasi umum digunakan oleh, jadi ada dua kalau menurut Perpres ini, aplikasi umum dan aplikasi khusus ya. Kalau aplikasi umum ini digunakan oleh setiap instansi pusat dan pemerintah daerah. Kemudian aplikasi sejenis harus memenuhi standar proses bisnis dan fungsi aplikasi umum. Untuk aplikasi khusus, aplikasi ini hanya dipakai oleh satu instansi pusat atau Pemda tertentu. Jadi khusus ya, misalnya Pemda tertentu mau bikin aplikasi sendiri, tapi aplikasi umum yang dari pusat itu belum dibuat, belum ada. Aplikasi umum itu misalnya tentang keuangan misalnya, keuangan atau tentang data kependudukan, sistem data kependudukan, itu aplikasi umum. Nah, kalau aplikasi khusus itu adalah aplikasi yang khusus dibutuhkan oleh salah satu Pemda tertentu atau instansi tertentu yang spesifik gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk semua instansi gitu ya. Nah, aplikasi khusus ini harus memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi. Nah, untuk keamanan SPBE, Perpres ini mengatur tentang pertama penjaminan ya. Penjaminan dalam hal apa? Dalam hal kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan. Ya. Harus kemudian BSSN menetapkan standar teknis dan prosedur keamanan. Nah, untuk instansi pusat dan Pemda ini harus memenuhi standar yang ditetapkan, yang ditetapkan oleh BSSN ini. Nah, Perpres 95 2018 ini juga mengatur mengenai layanan SPBE. Ini dibagi dua. Jadi yang ke dalam ini adalah layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini diutamakan menggunakan aplikasi umum. Kemudian meliputi apa? Ini perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan, saya ulangi lah, perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lainnya. Jadi ini kan berlaku, hal ini kan berlaku untuk semua instansi kan. Perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan ini adalah
umum gitu ya. Dan layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan gitu ya. Kemudian untuk eksternal ini disebut layanan publik berbasis elektronik. Ini diutamakan menggunakan aplikasi umum. Kemudian meliputi apa? Meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Gitu ya. Ini adalah layanan publik berbasis elektronik. Jadi ini keluar gitu ya. Nah, kemudian Perpres ini juga mengatur mengenai audit TIK. Audit TIK di Perpres ini ada 3. Satu adalah audit infrastruktur SPBE, yang kedua adalah audit aplikasi SPBE, yang ketiga adalah audit keamanan. Untuk audit infrastruktur SPBE meliputi infrastruktur SPBE nasional diaudit setiap tahun oleh BPPT, kemudian infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah diaudit setiap 2 tahun oleh lembaga audit TIK, dan harus ada koordinasi dengan Kementerian Kominfo. Nah, itu yang diatur oleh Perpres ini. Kemudian audit aplikasi SPBE. Ya. Ini adalah jadi pertama aplikasi umum. Aplikasi umum diaudit setiap tahun oleh BPPT. Kemudian aplikasi khusus diaudit setiap 2 tahun oleh lembaga audit TIK dan harus berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Ya. Audit keamanan ini meliputi audit keamanan pada infrastruktur SPBE nasional dan aplikasi umum dilakukan setiap tahun oleh SBSSN. Audit keamanan pada infrastruktur SPBE instansi pusat dan Pemda serta aplikasi khusus dilakukan setiap 2 tahun oleh lembaga audit TIK. Ya. Jadi ini adalah audit-audit yang diatur, audit TIK yang diatur di dalam Perpres itu. Ya. Nah, semua daerah, kementerian, lembaga, daerah, dan instansi yang jumlahnya sekitar 600 sekian, itu setiap tahunnya dilakukan evaluasi SPBE, implementasi SPBE. Ya. Kalau sebelumnya evaluasi SPBE itu dievaluasi menggunakan Permenpan RB nomor 5 tahun 2018 tentang evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Nah, kemudian muncullah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di di website spbe.go.id itu nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah nilai indeks SPBE seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Ini untuk evaluasi tahun 2018 ya. Hasilnya seperti ini. Jadi yang biru ini, biru ini adalah nilainya baik. Yang kuning ini cukup, yang merah ini kurang, dan yang hijau ini sangat baik. Ya. Nah, misalnya gini, kita lihat misalnya Kabupaten Pamekasan ya. Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Pamekasan tahun 2018. Ini kebetulan ini saya ngajar tahun lalu, jadi untuk tahun yang lalu, yang 2019 sudah muncul lagi. Kabupaten Pamekasan ini indeks SPBE-nya adalah 2,31. 2,31. Jadi misalnya saya cek spbe.go.id ya, spbe.go.id. Nah ini.
Nah, misalnya Pak Bangkalan misalnya, Bangkalan. Ini bisa dilihat di sini. Pemerintah Kabupaten Bangkalan hasilnya adalah indeks SPBI-nya 1,82, predikatnya adalah cukup, gitu ya. Mohon di-mute. Cukup ini ya. Jadi Bangkalan cukup. Mana lagi? Sampang misalnya. Sampang. Screen-nya belum berubah, Pak. Screen-nya belum berubah. Sebentar. Saya stop share dulu. Slide-nya nggak berubah, Pak. Ini. Ya, sebentar. Share screen. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini adalah Sampang ya, Kabupaten Sampang. Indeks SPBI-nya 1,81, predikatnya cukup ya. Cukup. Untuk Sampang, Pamekasan sudah tadi ya, Sumeneb 1,94, predikat SPBI-nya cukup. Misalnya Surabaya 3,72 indeks SPBI-nya, predikatnya sangat baik ya. Jadi ini adalah hasil evaluasi SPBI tahun 2019 mengenai kota-kota yang ada di Indonesia. Ini adalah keseluruhan. Tadi kalau yang di slide saya masih 2018 ya. Kalau yang ini kan saya lihat dari web spbi.go.id. Ini yang terbaru tahun 2019, tahun kemarin. Jadi ada yang merah ini, yang biru ini baik, Provinsi Kalimantan, Sumatera Utara baik, Provinsi Sumatera Barat baik, Provinsi Kalimantan Timur baik, Kalimantan Selatan baik, Sulawesi Selatan baik, Jawa Timur baik, Jawa Barat baik. Yang cukup ini yang kuning, Kalimantan Barat, mana lagi ini? Lampung, Nusa Tenggara Timur, mana lagi ini? Maluku. Ya. Kalau yang kurang ini mana ini? Kalimantan Utara, Jambi, Sulawesi Barat. Ya. Yang sangat baik ini Jawa Tengah, Riau. Ya. Ya. Nah, itu adalah jadi monitoring dan evaluasi SPBI. Jadi setiap tahun, setiap daerah, kementerian, lembaga itu akan dimonitor dan evaluasi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, mungkin itu aja ya kuliah hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.